Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Riadatul Aisyah Farha, mahasiswa S2 Teknik Biomedis dengan NIM 285231002 Universitas Airlangga. Sini akan mempresentasikan hasil dari analisis sinyal EEG atau encephalogram, elektroencephalogram dengan transformasi Fourier. Ini kita perlu mengetahui mengapa kita menggunakan transformasi Fourier. Nah, karena sebelumnya merupakan banyak metode yang digunakan untuk mengekstraksi fitur dari sinyal EEG, diantaranya menggunakan metode Time Frequency Distribution atau TFD, adapun FFT yang akan dibahas pada presentasi kali ini, lalu ada penggunaan Eigenvector Method atau EM, ada Wavelet Transform atau WT, dan Autoregressive Method atau AM. Nah, mengapa sinyal EEG pada tugas kali ini diekstraksi dengan menggunakan metode FFT? Jadi, sinyal EEG dapat dianalisis dengan menggunakan metode Fast Fourier Transform karena FFT sendiri adalah algoritma yang efisien untuk menghitung transformasi Fourier dari sebuah sinyal. Dalam konteks sinyal EEG, FFT sering digunakan untuk mentransformasikan sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Dengan menggunakan FFT, sinyal EEG dapat divisualisasikan dalam domain frekuensi untuk mengidentifikasi komponen frekuensi yang dominan dalam sinyal tersebut. Ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap aktivitas otak yang tercermin dalam sinyal EEG, seperti pola gelombang tertentu atau respon terhadap stimulus tertentu. Jadi sebagian besar perangkat lunak dalam analisis EEG modern menggunakan FFT atau variasinya untuk menganalisis sinyal EEG secara efisien dan mendapatkan wawasan yang berguna tentang aktivitas otak subjek. Nah, bagaimana menganalisis sinyal EEG dengan transformasi Fourier? Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, perekaman sinyal EEG atau pengumpulan data sebagai input nanti akan kita gunakan, lalu dengan cara menempatkan elektroda di sekitar kepala subjek. Nah, contohnya di sini adalah gambar yang dapat dilihat dengan di depan layar monitor di sini, merupakan contoh penempatan elektroda dari sinyal EEG. Bagaimana cara penempatannya? Di sini diatur bahwa umumnya elektroda bertanda angka genap diletakkan di sisi kanan. Nah, di sini right, ini left. Nah, di sisi kanan, sedangkan yang bertanda ganjil diletakkan di sisi kiri. Elektroda juga ditandai dengan huruf untuk mewakili lokasinya relatif terhadap bagian anatomi otak. Adapun F di sini maksudnya adalah frontal, ini daerah hidung. Jadi di sini adalah daerah frontal atau lobus frontalis, daerah depan dahi. Terus lalu C adalah sentral atau pusat, sedangkan T adalah temporal di pinggir daerah sini, ini temporal. Lalu ada P parietal, di pinggir-pinggirnya ini parietalis atau lobus parietalis, dan yang terakhir O occipital merupakan lobus yang di belakang daerah dekat dengan bagian leher. Nah, yang terakhir adalah ada kutub atau EP, ini kutub depan di sini. Ini kutub-kutub depan kalau parietal di pertengahan antara belakang dan sentral, kalau yang occipital yang belakang. Nah, jadi di tengah-tengah ini ada garis yang digunakan untuk menandai elektroda garis tengah sebagai 0 gitu. Lalu sinyal listrik di otak ditentukan dengan mengukur perbedaan aktivitas listrik antara dua elektroda selama periode waktu tertentu. Saat merambat, sinyal secara bertahap meluruh seiring dengan jarak dari sumbernya. Akhirnya, sinyal mengalami penurunan nilai karena hanya satu dari kombinasi elektroda paralel yang memberikan ukuran yang tepat. Jadi pada jurnal yang akan saya bahas di sini dan nanti akan saya uji coba menggunakan bahasa pemrograman Google Colab, sini menggunakan 5 channel gitu.
Oke, selanjutnya adapun FFT sendiri kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Dimana kelebihannya adalah FFT merupakan instrumen atau algoritma atau metode yang baik untuk pemrosesan sinyal yang stabil atau yang statis atau sinyal stasioner. Yang kedua adalah lebih sesuai untuk sinyal pita sempit seperti gelombang sinus atau biasanya kita sebut sinusoidal wave. Gitu. Lalu yang ketiga kelebihannya adalah memiliki kecepatan yang ditingkatkan dibandingkan hampir semua metode lain yang tersedia dalam aplikasi waktu nyata. Maksudnya saat keadaan real time ini bagus untuk diekstraksi atau dianalisis daripada metode yang lain. Dengan kelebihannya ada cukup banyak, diantaranya adalah lemah dalam menganalisis sinyal yang non stasioner atau yang tidak stabil seperti EEG. Pada jurnal yang saya baca, lalu ada kekurangan lain, tidak memiliki estimasi spektral yang baik dan tidak dapat digunakan untuk analisis sinyal EEG yang pendek. Lalu FFT tidak dapat mengungkapkan lonjakan dari kompleks lokal yang khas pada serangan epilepsi pada EEG. Lalu yang terakhir, FFT mempunyai sensitivitas noise yang besar atau tingkat kebisingannya pada nilai atau sinyal asli itu sangat besar sehingga memang perlu proses mereduksi noise yang cukup panjang juga dan durasi perekaman datanya tidak lebih pendek. Lalu metode analisisnya menggunakan domain frekuensi dengan kesesuaian sinyal pita sempit dan stasioner ini cocoknya untuk FFT. Jadi sinusoidal wave atau sinyal-sinyal yang stabil itu cocok menggunakan FFT. Nah, jadi apakah FFT dapat menyelesaikan untuk sinyal EEG? Mari kita coba berdasarkan penelitian yang saya baca, kecepatan dan keakuratan tahap ekstraksi pemrosesan sinyal EEG sangat penting agar tidak kehilangan informasi penting pada waktu yang wajar. Sejauh ini, dalam literatur yang dibahas, metode wavelet diperkenalkan sebagai solusi untuk sinyal tidak stabil. Nah, sinyal tidak stabil contohnya adalah sinyal EEG ini. Jadi menurut penelitian ini menggunakan metode wavelet yang terbaik untuk sinyal yang tidak stabil. Jadi mencakup representasi oleh wavelet yang merupakan sekelompok fungsi yang diturunkan dari wavelet induk melalui proses dilatasi dan translasi. Sedangkan ada pula metode lain yaitu analisis autoregresi memiliki kecepatan dan tidak selalu diterapkan dalam analisis yang real time. Sedangkan FFT tampaknya merupakan metode yang paling tidak efisien karena ketidakmampuannya untuk memeriksa sinyal non stasioner. Kekuatan metode ER ini dapat ditekankan dengan membandingkan lebih lanjut kinerjanya dengan FFT klasik seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Di perbandingan dari tiga metode FFT, autoregresi dan wavelet trans ini terlihat ada resolusi frekuensi yang rendah pada FFT. Adapun kebocoran spektralnya pada FFT tinggi, sehingga yang paling baik menurut penelitian ini adalah menggunakan metode ER dan WT untuk menganalisis sinyal EEG. Ini saya kutip dari penelitian ini kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Jadi kesimpulannya metode domain frekuensi mungkin tidak memberikan kinerja berkualitas tinggi untuk beberapa sinyal EEG. Sebaliknya, metode frekuensi waktu misalnya mungkin tidak memberikan informasi rinci mengenai analisis EEG sebanyak metode domain frekuensi. Penting untuk memperjelas sinyal yang akan dianalisis dalam penerapan metode ini. Setiap kali kinerja metode analisis dibahas, mengingat hal ini, metode optimal untuk aplikasi pun apapun mungkin berbeda, jadi kita sesuaikan. Ini saya menggunakan Google Colab untuk menguji coba deteksi sinyal EEG yang saya ambil dari sumber Kaggle. Di sini saya menggunakan atau memanggil library dulu, adapun nanti Pandas, Matplotlib, Cufflinks, dan .ly.offline. Di sini akan menggunakan library ini untuk menjalankan coding selanjutnya. Ini menggunakan dua dataset. Yang pertama dengan nama Excited Sleep Page dan Spindle. Di sini saya menggunakan EEG yang menganalisis dari karakteristik tidur seseorang.
kualitas tidur seseorang. Mana EEG ini sebenarnya bisa mengukur aktivitas otak baik dalam keadaan rileks maupun tidak rileks, bisa mengukur kelainan atau mendeteksi kelainan, juga dapat mendiagnosa kejiwaan dari seseorang. Nah, di sini saya mengambil dari kegunaan EEG untuk mengukur karakteristik tidur seseorang. Nah, di sini kita baca dulu datanya, dapatkan ada dua data di F1 dan di F2 bisa dilihat, lalu kita bikin kolom lagi untuk memunculkan nilai fitur waktunya. Jadi saya tambahkan fitur waktu pada data pertama dan selanjutnya menggunakan 5 channel ini kita sebut EEG left, EEG C3, EEG 01, EEG C4, dan EEG 02. Ini menggunakan 5 channel yang akan dibahas atau dianalisis. Nah, dari kelima channel tersebut diperoleh akan digambarkan ya. Di sini ada data inputnya berupa sinyal EEG sebagai berikut. Warna merah, hijau, biru, kuning, dan hitam ini dapat disesuaikan sendiri menurut warna yang ingin masing-masing tampilkan gitu. Nah, bisa diatur berbagai warna. Di sini contohnya R, G, B, Y, dan K gitu. Lalu di sini adalah contoh yang coding yang saya gunakan. Lalu untuk memplotting ke FFT menggunakan persamaan FT yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan di sini terlihat subplotnya menjadi gambaran seperti ini. Masih cukup banyak noise yang terlihat ya, karena sesungguhnya memang FFT kurang cocok untuk sinyal EEG, tapi bisa, cuman masih dalam kondisi yang lebih rendah daripada metode yang lain. Selanjutnya ini menggunakan periodogram menggunakan FFT, dapat hasil bagaimana berikut. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan dari penelitian tadi dari Alpha Home dan Alpha Rehat tahun 2014 dan menggunakan dataset di google.com. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan kekurangan informasi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.